Halo. Ya, bersama saya dengan Cak Minto. Saya mau ke rumahnya Pak Karno dengan bersama saya Zulfia. Saya Khalil. Di sini kami akan mencari tahu informasi tentang Kerajaan Jenggala. Dan kalian penasaran? Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan Cak Minto. Wah. Ya, di sini kita bersama saya sendiri, Cak Minto, saya bersama Mas Dan saya Khalil. Mbak Dan saya Zulfia. dan bersama Pak Karno. Pak Karno. Ya, di sini mau membahas tentang Kerajaan Jenggala. Nah, gimana? Sudah siap pertanyaannya? Sudah siap? Ayo. Di sini saya bertanya mengenai Kerajaan Jenggala sendiri itu bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Jenggala itu. Awal berdirinya Kerajaan Jenggala diawali oleh berdirinya atau adanya Kerajaan Kauripan. Kauripan itu yang menjadi raja dari Erlangga. Berdiri tahun 1019 Masehi, kemudian berakhir 1042 Masehi. Karena kerajaannya tanggal 24 November 1042 dibelah menjadi dua, dibagi menjadi dua karena anaknya rebutan. Anak Erlangga itu satu adalah Dewi Kilisuci, tidak mau menjadi raja karena ingin jadi pertapa seperti Erlangga, seperti nenek-neneknya, kakek-kakeknya maksud saya. Kemudian berikutnya adalah nomor 2 adalah Mapanji Gorosakan, anak laki-laki. Yang ketiga itu adalah Samarawijaya. Para sejarawan yang lain menyebut Samarawijaya itu adalah anaknya Erlangga yang ketiga. Tapi saya justru tidak, berpenelitian saya. Samarawijaya adalah putra Dharmawangsa, adik dari Dewi Laksmi. Dewi Laksmi itu istrinya Erlangga, putranya Dharmawangsa. Dewi Laksmi itu dibawa lari menuju Gunung Penanggungan, Gunung Pawitra. Karena di keratonnya Dharmawangsa terjadi mahapralaya. Waktu pesta perkawinan terjadi pembunuhan. Sehingga habis semuanya, termasuk Dharmawangsa. Tinggal Erlangga, tinggal Narutama, tinggal siapa tadi itu? Samarawijaya. Tapi para sejarawan yang lain, Samarawijaya itu bukan putranya Erlangga. Tapi mengapa kalau saya pakai itu putranya Erlangga? Bukan putra Erlangga. Karena di belakang namanya ada namanya Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh itu adalah ayahnya Dewi Laksmi. Kalau ini ada Dewi Sri, istri yang kedua, ya kan? Dan yang sana itu yang sebelah kanan itu kan Erlangga. Nah itu. Kalau ini adalah Dewi Sri. Kenapa kok disimbolkan mengeluarkan air teteknya? Air kehidupan. Karena Sri itu kan padi. Padi itu sumber kehidupan. Ngerti nggak? Simbolnya seperti ini tidak digarap oleh para sejarawan, tapi saya teliti satu persatu. Kenapa kok begitu? Oh, pinter nih Erlangga, ini nggak? Saya merinding aku rek. Loh iya rek, kalau meliti benar-benar tidak kena itu merinding. Sehingga terpaksa pada tanggal 24 November, hari Rebu Pahing. Oh, campur-campur dino neru Rebu Pahing. Dikeluarkanlah prasasti Gondokuti. Tempatnya adalah di Desa Kebuan Pasar, Kecamatan Gedangan.
Di sana didirikan sebuah bangunan suci, tempatnya, keratonnya atau istananya Mapanji Gorosakan. Di samping dia kalau misalkan memerintah sesuatu ada ke Jolotundo. Jadi Jolotundo itu di samping suatu gampang banget sini tempat suci atau masjid sekarang dia. Itu juga sebagai keraton. Tempat memerintah. Orang dulu kan tidak butuh keraton. Ya kan? Apalagi di Sidoarjo tidak ada kayu jati. Keraton di Bati kok pring angkat ya. Bener nggak? Enggak kan? Nah, kayu jati kan awet. Bener. Lah nek kayu jati apa nek kayu pring kan entek lho. Apa tapi dipakai? Apik ngono kayak ya. Nah, inilah dari dulu ada bangunan suci di sana. Kemudian diberikan ketentuan masyarakat jangan sampai kamu melanggar isi prasasti itu. Prasasti itu undang-undang. Undang-undang yang harus ditaati oleh masyarakat, oleh raja sempat dan masyarakatnya. Tidak boleh dilanggar. Maka ada upacaranya dengan mengadakan secara upacara makan-makan, motong ayam. Karena diumumkan oleh para tokoh agama waktu menerima acara ngomong, siapa yang akan melanggar isi prasasti ini akan meninggal atau mati seperti matinya ayam. Takut masyarakat. Masyarakat dulu kan gitu, dengan raja kan amat taat. Takut. Oleh karena itu, Kerajaan Airlangga secara resmi berdiri tahun 1042 Masehi, tepatnya hari Rebo Pahing, tanggal 24 November tahun 1042 Masehi. Ini fakta sejarah. Saya berani bertanggungjawabkan itu. Karena saya meliti, di mana tempat prasastinya? Ada di Museum Pusat Jakarta. Terdiri dari 4 lempengan tembaga, ditulis dengan huruf Jawa kuno. Kemudian ada di bukunya satu lagi, transkrip dari prasasti Gondokuti sudah saya tulis. Ya, bener nggak? Tapi kan, nah ini fakta sejarah. Tidak ada dalam buku sejarah yang lain itu seperti itu. Karena mereka hanya garis besar aja yang ditulis. Saya kan sejarah lokal ini milik kita Sidoarjo. Mau coba orang Sidoarjo nggak ngerti Sidoarjo? Bener? Bener. Ini mungkin berkaitan dengan tidak apa-apa ya. Di syuting ini untuk membangun para pirsawan barangkali. Sebulan yang lalu ada 12 mahasiswa Sidoarjo yang kuliah di berbagai kota se-Jawa. Datang sini bertanya, ingin tahu tentang Sidoarjo. Arek Sidoarjo gak ngerti Sidoarjo. Sehingga kalau bicara daerahnya masing-masing di kampus, dia malu. Kalau ditakoni gak bisa jawab. Maka tanya ke saya. Gini ya, termasuk Kerajaan Jenggolo ya apa? Baru sadar dia. Lu kalau di Sidoarjo itu bukan sekedar kota yang seperti ini, ya. Orang-orangnya sudah tinggi-tinggi. Gitu ya? Seperti contoh, kenapa Sidoarjo kok daerah delta? Itu karena Airlangga. Karena Kali Porong, Kali Berantas itu dan Kali Depok digali sungai sebanyak 21 sungai. Itu karya Airlangga. Sehingga anak cucu kita tinggal menikmati kan. Kita daerah delta, subur, bener gak? Banyak ikan, banyak bandeng, banyak kepiting, ya kak? Loh ini karya nenek moyang kita dulu namanya Airlangga. Oleh karena itu saya, ini agak lebih jauh sedikit, nggak apa-apa, para pirsawan supaya informasi lengkap. Ulang tahun Kabupaten Sidoarjo saya tidak setuju kalau ditetapkan tanggal 31 Januari tahun 1859. Pertama kali Sidoarjo dibentuk kabupaten. Mengapa? Yang bentuk kabupaten adalah pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemerintah Belanda di dalam menarik pajak di Kabupaten Sidoarjo lewat 11 pabrik gula. Ayo. Padahal kita punya kerajaan punya undang-undang. Iya kan, mau kerajaan punya undang-undang. Punya kehakiman, lengkap sebagai kerajaan. Yaitu kerajaan Jenggala. Layak nggak kalau misalkan ulang tahun Sidoarjo harus bertepatan dengan berdirinya kerajaan Jenggala 24 November, hari Rebo Pahing. Ini fakta yang lain coba. Kabupaten Pasuruan. Kenapa kok tidak mengenal sahabat Belanda? Dia menggunakan prasasti Turyan.
yang ada di Gembok. Tahun 823 Masehi. Surabaya. Kenapa tidak berdirinya Karsidenan Surabaya? Justru masuknya tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh. Karena dia merasa sebagai sebuah bentuk dari negara. Giri, Gresik, berdirinya kerajaan Giri Keraton. Giri Kedaton, yaitu Sunan Giri. Mojokerto, Jabar itu Mojopahit, benar nggak? Nganjuk, Prasasti Anjuk Landeng, iya kan? Malang, kerajaan kerajaan Dinoyo, Kanjuruan, Prasasti Dinoyo. Tahun 811. Coba. Sidarjo nggih Belanda. Si goblok siapa? Betul? Betul kan? Loh, kita ini anti kolonial apa enggak? Bukan kan? Kita punya raja, kita punya Jenggala. Ayo. Oke? Setuju ya? Inilah berdirinya kerajaan Jenggala. Harus kita ingat-ingat dan kita hargai. Susah mendirikan sebuah kerajaan saat itu. Bayangkan nih. Membangun tambak seperti itu, jalan raya menuju Waru sampai sana. 21 sungai pun gak titik. Oh saya ono. Pemerintah sekarang bangun bendungan itu lo enggak. Lah nek ngeruk sampah ngene supaya gak iso. Betul? Iya. Kita hargai kerajaan Jenggolo. Kita sebagai warga Jenggolo. Kita umumkan itu. Saya ada rakyat Jenggolo. Aku arek Dorjo, bukan arek Darjo, salah. Kata-kata Darjo itu mesti duduk arek Dorjo. Si bener arek Dorjo, bukan Dar. Kuto Arjo, ini kan jadi apa? Kuto Rejo, Anilang. Itu aturan bahasa Jawa. Ngerti? Iya. Tolong lihat. Jadi kalau ngomong, aku arek Dorjo. Ya kan? Iya. Kan gak balik mangap. Nek Darjo kan mangap. Aku arek Dorjo. Darjo di mangap kesuwen enggak. Ya, ini contoh ini. Sini ada jawaban yang pertama dari Kerajaan Jenggolo sekali lagi berdiri pada hari Rebo Pahing tanggal 24 November 1042 Masehi. Raja pertama adalah Mapanji Gorosakan. Mapanji Gorosakan. Prasastinya adalah Prasasti Gondokuti yang ada di Desa Kebuan Sikep sekarang. Dulu namanya Kebuan Pasar. Disimpan di Museum Pusat Jakarta. Dan sudah saya baca. Transkripnya ada kan? Ada nanti. Oke. Ya. Apa mana? Ini pertanyaan kedua dari saya, Pak. Lalu mengapa Airlangga itu memecahkan kerajaan menjadi dua? Itu sebabnya apa, Pak? Ya karena supaya antara anak-anaknya tidak rebutan. Yang pertama, Airlangga merasa merasa salah kalau tidak memberikan warisan kepada adiknya, adik iparnya. Jadi namanya Samarawijaya itu bukan putra Airlangga kalau saya, adik iparnya, putranya Dharmawangsa. Dharmawangsa itu mertuanya. Ya kan? Kan mesti minta namanya ada di belakangnya itu Samarawijaya itu Nono Dharmawangsa Teguh belakang. Kan berarti anaknya Dharmawangsa. Ya kan? Rumusan nama zaman dulu itu nama ayah itu ditulis di belakang. Ya enggak? Jadi begitu namanya bagaimana Usman itu, putranya Pak Usman. Di sini pamannya anak dan Subagio Usman. Nah, berarti putranya Usman untuk mengingat ayahmu itu siapa. Ini filosofis. Benar enggak? Jelas ya. Jadi tanggal 24 November atau diberikan kepada Samarawijaya supaya tidak bertengkar ini. Masa saya turut kelawuran. Lah anak yang aslinya Airlangga ya memang jadi raja, kan mesti diberi anaknya sendiri. Ya nggak? Iya toh? Yaitu Mapanji Gorosakan maka dibelah. Batasnya mana? Sungai Porong. Sampai ke Lamongan sana. Yang sekarang kalau saya teliti ada menjadi tumbuhnya budaya Jawarek. Jawa Timur itu terdiri dari 9 subkultur, subbudaya. 1. Madura, betul? 2. Madura Kangean. 3. Madura Kepulauan. Ini beda-beda, saya teliti.
Kemudian Jawa, sing Kediri, Madiun, Ngawi, dan sekitarnya, Blitar, Jawa Mataraman. Neng ngomong iki ya apa rek kok kepriye to? Bener? Iya. Ya kan? Sini enggak, ya apa rek ngono ya enggak. Bocah kok ora nakal temen kowe. Nah, itu orang-orang sana Mataraman. Kemudian budaya Jawa rek. Meliputi Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Malang, Pasuruan, 9 kabupaten. Nah, inilah kerajaan Jenggolo, wilayah kerajaan Jenggolo. Loh, sip loh Jenggolo ini. Jangan dikira kecil, karena kita tidak pernah meliti, tidak pernah ada yang beritahu. Seakan-akan Jenggolo tidak ada. Ono jalan Jenggolo, perumahan Jenggolo, Universitas Jenggolo, tangan Jenggolo karo. Oh, apa Jenggolo kumbuh? Bener. Loh, ini penting generasi muda tahu ini. Kemudian yang kedua, pembelahan kerajaan ini di samping seperti itu, ya, di samping seperti itu, tanahnya oleh Langka diwanti-wanti. Kamu harus rukun guyup, satu saudara. Rukun guyup. Kamu jadi raja, jangan semena-mena, gampangannya begitu. Ya kan? Ya, Panjegor akan ikut. Sampai bisa membangun kebudayaan Jenggala, kebudayaan Jawa. Adanya keris tangguh Jenggala. Ya kan? Munculnya huruf-huruf Jawa. Lengkap. Ada di buku ini. Iya kan? Loh, ini kalau misalnya bukan orang yang pinter, bisa enggak? Erlangga sekolah nang ndi? Hah? Sekolah nang ndi? Dikandani sapa? Betul. Inilah keistimewaan raja-raja dulu. Maka kita harus menghormati Erlangga. Bukan kita mengagung-agungkan Erlangga, enggak. Kita menghargai. Beliau itu adalah orang baik. Ya enggak? Seorang raja yang bijaksana. Kan bukan untuk dirinya sendiri. Tinggalan Erlangga apa? Enggak ada harta benda apapun. Ayo. Nek saya ini coba. Pejabat saya ini. Korupsi triliunan, ke anak putune ya enggak? Sampai turun-temurun. Kalah Erlangga. Bener kan? Nah, ini kita hargai. Jenggolo adalah dibelah itu adalah untuk supaya anak-anaknya tidak bertengkar lebih jauh. Ngerti ya? Kowe si Bagono nak, kowe kon. Tapi tetap iri ini sama Ramijaya masih iri, masih nyerang 2 tahun menyerang Jenggolo. Karena di sana daerah pertanian, di sini daerah perdagangan. Ada pelabuhan Jenggolo dan pelabuhan Ki Gempol. Oh, orang-orang dari luar negeri datang ke sini kan luwes ogeke ini. Kok ono pertanian tok. Nek banjir ya gak anu enggak. Bener? Loh. Ini iri dari tahun kedua itu bertengkar. Tapi bisa dikalahkan oleh Panjegor Saka. Sehingga berita bagaimana Samarawijaya enggak ada beritanya. Langsung pergi kerajaan do Kediri sampai pada Prabu Jayabaya, 13 raja. Hebat kan? Jenggolo? Hebat. Betul, hebat kan? Iya, Pak. Sidoarjo hebat kan? Hebat. Loh. Hebat dek. Lagi, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya Pak, Oh, iya, Gi. apakah benar dulu Sidoarjo itu pusat dari kerajaan Jenggala Pak? Ya, Pak? Apakah benar Sidoarjo dulu itu pusat dari kerajaan Sidoarjo ya. Oh, iya, kan pusat kerajaan Jenggala kan ada di mana tuh? Tempatnya Prasasti Gondokuti tadi itu, Kebon Pasar. Tapi bukan merupakan keraton pertama karena masih belum. Oh, nah, keraton berdiri durung 2 tahun aja. Barang tahun, 3 tahun umur raja kerajaan. Enggak kan? Bisa memerintah. Semua tingkat watak itu tingkat desa. Itu adalah taat kepada raja. Taat kepada aturan yang sudah diterapkan, yang dicanangkan oleh Erlangga. Taat hukum kerajaan. Amat takut orang dulu. Nah, sekarang contoh lagi. Waktu zaman kerajaan Jenggolo itu ya. Kita nanam dengan tetangga, tanaman kita merambat sampai kita ke pekarangan tetangga. Itu tidak boleh buahnya di tetangga itu. Pohon mangga gini, kalau cabangnya nang tetangga sini, pohon berbuah ini dibeli oleh tetangga. Sampai sekarang. Ayo, patuh kan masa kita.
Bener nggak? Iya Pak, benar. Jadi tidak boleh seenaknya, tidak boleh. Karena apa, nanti kalau tidak patuh, seperti ayam dibelah tadi itu. Itu amat ditakuti itu. Ya begitu. Kan sudah tertata sebagai kerajaan. Iya enggak? Bukan sandiwara loh, Rek. Jenggolo itu. Kok dikira ludruk. Bener nggak? Bener, Pak. Ini fakta tata pemerintahan kita. Dan sudah disegani oleh orang-orang luar, dari tentara, dari mana? Dari Kamboja, dari India. Berarti Karena apa? Saya tahu, saya kapan hari itu bisa mengetahui ada mata uangnya, ada di Sukodono sana, di desa mana itu? Sukodono ke timur. Diteliti itu adalah mata uang Cina pada waktu yang dibawa ke zaman Kerajaan Jenggolo. Ayo, sekarang tak suruh simpan di museum pusat, museum Tantular Sidoarjo. Hebat kan? hebat. Saya teliti semua, satu persatu. Saya tidak mau hanya berdasarkan buku yang ditulis orang. Itu ya, cuma hanya bacaan saja. Tapi saya buktikan di lapangan. Loh, cocok kan? Iya Pak. Cocok. Jadi kebesaran Erlangga itu, kebesaran Erlangga luar biasa. Betul. Jadi Sidoarjo ini terkenal sampai pada zaman Mojopahit. Tinggalan Erlangga ini. Contoh, berdirinya Candi Pari. Candi Pari Guru, tak pernah. Apa sebabnya? Karena masyarakat Candi Pari dan sekitarnya, Candi Somo, Raya, Kesambi, Dung Solo, ya, dan Desa Benda sebagainya itu, ketika Mojopahit terjadi bencana banjir, terjadi kelaparan di sana, dia minta bantuan ke daerah Candi Pari. Iya, dikirimkan padi sana gratis sehingga selamat. Sebagai ucapan terima kasih dibangunlah Candi Pari. Gini tak? Ngerti maksudnya? Jadi tidak ngawur, Sidoarjo terkenal. Jasanya siapa bisa makmur? Raja Erlangga. Erlangga dengan 21 sungai. Bener. Iya Pak. Hebat nggak? Ini tidak bacaan diketahui orang, karena dia hanya baca buku. Saya meneliti ke lapangan, ke situs, ke museum. 6 tahun nggak leren. Ayo. Luar biasa. Kemudian kata dol ke umum. Begini. Enggak. Ngerti nggak? Enggak. Eman re aku re. Saya berikan kepada pokoknya sama teman-teman gitu aja. Iya kan? Enggak. Enggak sadar ke buku, toko buku enggak. Ini enggak baca ya. Mahal itu. Iya bener kan? Nah inilah. Ya pertanyaan berikutnya. Ya, dari Mas. Apa? Ini yang Apa terutama masyarakat Sidoarjo dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang di luar negeri saya ketemu di Jeddah, orang Sidoarjo. Tidak tahu saya, orang gelam candi. di daerah Sidoarjo peninggalan sejarahnya Jenggala. Oh banyak. Jadi Jenggala, tidak Jenggala, sebelum Jenggala seperti Erlangga, lah prasastinya di Kemelagian itu. Prasasti Kemelagian itu kan dari Erlangga. Lah prasastinya Empu Sendok, prasasti Waharu, mari saya jadi kecamatan Waharu. Oh, ini ya, ini ya. Kemudian Bungur Lor, jadi saya ingin Bungur AC. Ini ya, banyak. Kemudian prasasti Gondokuti yang saya carikan disimpan di Museum Pusat Jakarta. Semua, meskipun patung-patung Erlangga di bagian besar disimpan di Museum Pusat Jakarta, tapi sebagian masih tinggal di tempatnya. Masih saya cari juga. Saya belum bisa menemukan 6 patung, yang 3 rusak. Ada di Museum Trowulan. Ini enggak? Hebat kan? Jadi banyak. Di samping itu ya peninggalan tidak hanya sekedar dari bentuk fisik seperti itu. Budayaan. Huruf, bahasa, tata krama. Ini tata krama, itu ya ada etika, ini enggak? Itu kan peninggalan, Mas. Jadi kita tidak bisa itu kita harus sebagai peninggalan. Oh, apa peninggalan?
Maka peninggalan tidak hanya wujud berupa banyak fisik dan materi, juga yang non materi, termasuk filsafat. Bener ya? Karena manusia tidak bisa lepas dari hidup itu. Tidak hanya materi itu, tidak bisa. Bener ya? Iya, Makanya ada namanya jasmani rohani, spiritual dan material. Gini ya? Dua-duanya ada. Banyak sekali. Iya kan? Seperti pada waktu apa itu Raja Singosari dikejar sampai menuju ke Surabaya itu, nyabrang kali-kali itu tanpa dihambat oleh sungai-sungai gitu, wah mati rajanya. Itu kan tinggalan, berarti kebaikan daripada kerajaan Jenggolo. Iya gak? Dia mengapa kok melari ke sini, kok gak lari ke barat dari Singosari, ini kan? Iya kan? Karena di sini dianggap lebih aman, lebih tentram, ngerti kan? Lebih familiar, bisa menerima dia. Pelarian itu. Sampai dicegat di Buduran di sana, di Kaligedangan. Iya nggak? Masih bisa ditolong oleh masyarakat Jenggolo. Ya begitu. Ini fakta sejarah. Gitu. Tidak ada di buku-buku. Oke, berikutnya. Gini Pak, pertanyaan khusus dari saya, dan ini yang terakhir. Iya. Bapak memandang masyarakat saat itu kan di Kerajaan Jenggala itu kondisinya gimana Pak? Saat Kenapa? itu situasinya gimana Pak? Oh, si tentrem ayam tentrem. Gak kurang sandang, gak kurang pangan. Wong daerah delta subur makmur. Buktinya Mojopahit aja kebanjiran, kena bencana kelaparan, ngambil padi ke Sidoarjo. Dia kan tidak bisa biarkan Candi Pari itu kepada Jalan Mojopahit tidak lewat Jenggolo dulu. Ya kan masa-masa kan biyen ini kan ngono. Kok biyen saiki kan gitu. Iya enggak? Ya coba kan tidak dibangun kemakmuran seperti itu oleh Erlangga ya apa? Kalau mau panjib kerusakan ya apa? Bisa enggak hidup? Enggak bisa. Sampai sekarang Bang Sidarjo tahu enggak merono-merono? Ayo enggak uripe? Bang Sidarjo enggak ono kan? Malah orang luar banyak masuk ke Sidoarjo. Teko daerah barat ono Kediri, Blitar, Tulungagung, nang pabrik-pabrik gini ku. Ono Sidoarjo mencor rono-rono, gak ono. Hanya kerja memang keluarganya karena perkawinan dan sebagainya itu memang ada ke mana itu ke Kalimantan dan sebagainya. Tapi masih balik mulai dari mana? Gak gelem nang kono. Iya kan? Ini salah satu bukti bahwa Kerajaan Jenggolo itu bisa memakmurkan rakyatnya. Ini peninggalannya. Jadi tidak peninggalan fisik maupun non fisik seperti bahasa, huruf, gamelan, gagrak, porongan. Itu dari Jenggolo. Ayo. Wayang ono bagonge. Di Jawa Tengah gak ono. Itu dari Jenggolo. Loh iya sampai begitu. Iya kan? Jadi bukannya sekedar apa ya, kerajaan biasa, enggak. Besar sekali. Dan sebagai peneliti kagum kadang-kadang menangis. Kita menemukan sesuatu menangis, ternyuh. Jadi ya Allah aku kali melaksanakan tok, ya kan? Mendana sorone raja-raja biyen, ya enggak? Ya kan terjadi pertempuran begini begitu, bencana alam, ya kan, banjir begini begitu. Bener nggak? Aku kering lakon itu sumbungkungi ini ya, bener. Nah, oleh karena itu pada siapapun, terutama para pemirsa, mari kita bersatu teguh. Kalau kita bercerai pasti jatuh. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Apa itu? Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran Erlangga, kebenaran Erlangga. Tidak bisa disatukan yang lain. Ngerti? Kebenaran dan kebaikan Jenggolo juga merupakan hal yang harus kita hormati, kita hargai. Sebagai warisan nenek moyang. Betul? Demikian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.